Ini adalah video setelah pemupukan kemarin dulur-dulur, sekitar 10 hari setelah pemupukan, dan alhamdulillah untuk bunganya ngamuk dulur. Alhamdulillah bunganya brol. Nah, setelah pemupukan biasanya nutrisi apa saja yang saya masukkan untuk memaksimalkan hasil dari pemupukan tersebut? Simak terus videonya dulur-dulur. Mekar dulur, bunganya sudah mulai banyak yang mekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan dulur-dulur. Bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi normal tanpa ada gangguan apapun. Terima kasih kepada dulur-dulur yang sudah subscribe di channel saya, di channel EJ Tani Channel. Dan bagi dulur-dulur yang baru saja menemukan channel ini, mohon bantuan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang. Di kesempatan video kali ini dulur, sedikit review mengenai pemupukan kemarin dulur-dulur ya. Nah, inilah hasilnya, hasil dari pemupukan kemarin. Karena tujuan dari pemupukan kemarin dulur-dulur, yang pertama saya ingin memproduksikan untuk tanaman saya ini jeruk varietas Yamadu di lahan kering dengan usia yang menjelang ke 3 tahun. Jadi tujuan pemupukan kemarin salah satunya adalah memunculkan bunga dulur, dan alhamdulillah dulur ya, untuk bunganya sudah brol. Nah, untuk penyepraian hari ini dulur, langsung saja dulur. Pertama, sulfur saya berikan 500 gram per 300 liter air. Nah, untuk insektisidanya, karena untuk pertunasan dan juga buah di pohon juga masih banyak dulur, hari ini saya masih menggunakan MIP Cinta dulur, salah satu idola favorit dulur ya. Saya berikan dosis rendah dulur, 150 per 300 liter air. Nah, ini sangat baik dulur-dulur ya, sebagai hama-hama kutu-kutu ataupun kutu kebul maksudnya dulur, yang sebagai vektor dari embun tepung. Karena untuk di lahan kering ini dominan hamanya adalah selain hama kutu kebul, yaitu hama embun tepung dan juga embun jelaga dulur ya, sehingga untuk vektornya harus kita basmi terlebih dahulu dulur-dulur. Untuk abang mektin hari ini saya berikan dosis agak banyak dulur, saya berikan 200 ml per 300 liter air, karena untuk bunganya cukup banyak yang muncul dulur dan juga brol, dan untuk pertunasannya juga sangat banyak dulur-dulur ya. Nah, untuk tambahan insektisidanya hari ini saya memakai bahan aktif Lambda Cyhalothrin, dia berspektrum luas dulur-dulur ya, jadi bisa dikatakan untuk hampir semua hama bisa dikendalikan dulur-dulur ya. Tapi saya menggunakan dosis rendah dulur ya untuk insektisida Lambda Cyhalothrin, karena untuk dosis tinggi saya kira untuk penyakit di lahan saya yang kering ini tidak terlalu begitu banyak dulur-dulur. Jadi saya masih menggunakan dosis rendah. Untuk abamectin saya pakai dosis tinggi karena untuk pertunasannya cukup banyak yang membawa bunga dulur-dulur, hampir sebagian besar. Untuk fungisida kontak saya masih memakai Mancozeb dulur-dulur sebagai tambahan dari fungisida sulfur. Hari ini tetap saya berikan dosis 500 gram per 300 liter air. Untuk nutrisi dulur, inilah dia dulur, salah satu nutrisi andalan saya, magnesium sulfat. Hari ini saya berikan 500 gram per 300 liter air. Untuk ulasannya kenapa kita penting memberikan magnesium setelah pemupukan dulur, jadi nanti simak terus videonya dulur-dulur.
Dan saya hari ini menggunakan ZBT dulur ya. Ini bahan aktifnya hampir sama dengan Atonik dulur, karena kemarin tidak di toko terdekat tidak ada, saya menggunakan merek dagang Tonika kalau tidak salah dulur ya. Sama-sama mengandung natrium apa begitu dulur ya, tapi fungsinya hampir sama dulur-dulur ya. Nah, inilah dulur keadaan untuk lahan ataupun kebun jeruk varietas Yamadu dengan usia menjelang ke 3 tahun. Alhamdulillah setelah selesai pemupukan kemarin 2 kali terjadi hujan yang cukup lebat dulur-dulur, sehingga untuk pemupukannya kemarin insya Allah nutrisinya bisa terserap dengan maksimal. Nah, selain itu dulur, biasanya dalam memaksimalkan penyerapan unsur hara terutama dari pemupukan, saya menambahkan unsur magnesium sulfat dan juga ZBT sebagai tambahannya dulur. Itu kenapa? Yang terpenting adalah magnesium sulfat dulur ya. Jadi nanti ada korelasi yang sangat baik antara magnesium sulfat dengan pupuk yang kita berikan, terutama fosfat dan juga kalium dulur ya. Karena untuk fosfat dan kalium, kalau dulur-dulur sudah sering mengikuti video-video saya sebelumnya, fungsi dari magnesium sulfat sebenarnya adalah sebagai transportasi dulur ya, sebagai apa ya, ojeknya, gojeknya dulur ya, dari magnesium dan juga sulfur sebagai gojeknya terhadap fosfat dan juga kalium ke seluruh bagian tanaman, terutama ke daun dulur ya. Sehingga pada saat tanaman diberikan fosfat dan juga kalium dengan dosis yang lebih tinggi dari biasanya, otomatis untuk enzim pembungaan yang ada di dalam tanaman, terutama tanaman jeruk, dia akan sedikit terbantu sehingga aktif dulur-dulur. Dan bisa dikatakan dengan bantuan magnesium sulfat, unsur hara fosfat dan juga kalium akan tersuplai dengan lancar dan juga baik, sehingga akibatnya apa dulur? Akibatnya insya Allah pembungaan akan jauh lebih baik dulur ya, jauh lebih seragam dan jauh lebih brol dulur-dulur. Dan untuk ZBT sendiri dulur, selain untuk membantu penyerapan nutrisi lebih baik, ZBT juga akan meningkatkan imun-imun dalam tanaman dulur. Entah itu imun terhadap ketahanan tanaman terhadap hama penyakit, dia akan juga membangunkan enzim-enzim pertumbuhan terutama dulur, memaksimalkan lah istilahnya seperti itu dulur, sehingga untuk penyerapan unsur hara yang maksimal dari pupuk bisa terserap dengan jauh lebih maksimal, sehingga baik pertunasan maupun bunganya akan jauh lebih seragam dan juga lebih baik dulur ya. Nah, itulah dulur biasanya step yang saya lakukan ketika saya selesai dalam melakukan pemupukan. Kemarin ada dulur-dulur yang bertanya, Mas, kapan kita menggunakan magnesium sulfat ataupun menggunakan KNO? Untuk saya pribadi dulur, yang biasa saya praktekkan di lahan saya dulur ya, sebelum melakukan pemupukan biasanya saya spray 2 kali menggunakan magnesium sulfat dan juga ZBT dulur. Setelah itu bisa di rolling dengan nutrisi-nutrisi lain. Setelah selesai pemupukan, biasanya saya tambahkan asam amino ataupun ZBT ataupun yang lainnya dulur, MKP juga bisa dulur. Tapi karena kemarin biasanya saya setelah pemupukan langsung saya hajar dengan magnesium sulfat dulur. Fungsinya apa? Yaitu seperti yang di awal tadi dulur, magnesium sulfat berperan sangat-sangat penting bagi distribusi fosfat dan juga kalium ke seluruh tanaman dulur-dulur ya, sehingga ketika tanaman tersuplai dengan sangat baik unsur fosfat dan juga kalium, maka akibatnya apa? Maka untuk pembungaan ataupun pertunasan akan sebanding dengan pembungaannya dulur ya, ataupun presentase membawa bunganya akan jauh lebih tinggi dulur-dulur. Tapi tetap dulur ya, untuk merawat tanaman khususnya tanaman jeruk kita tidak bisa langsung sepotong-sepotong,
kita harus berkesinambungan, istilahnya seperti itu dulur. Nah, inilah dulur keadaannya untuk saat ini. Untuk pertunasannya saya juga cukup takjub dulur ya, karena kemarin sempat tidak ke lahan hampir semingguan untuk lahan ini dulur, bahkan lebih kemarin dulur, karena ada beberapa pekerjaan yang lainnya. Nah, setelah kesini langsung spray, biasanya kesini mampir terlebih dahulu, tapi sudah terlihat sangat luar biasa dulur untuk penyerapan dan juga hasil dari pemupukan kemarin dulur-dulur. Nah, hampir sebagian besar pertunasan yang sekarang bro lagi dulur, padahal yang di beberapa minggu kemarin untuk beberapa pertunasannya baru berubah menjadi bakal buah dulur ya. Untuk buahnya yang kemarin itu sudah seukuran merica, tapi pas selesai ini sudah benar-benar maksimal. Dan salah satu kunci dari hasil pemupukan yang baik adalah pH tanah dulur ya, karena kemarin juga kita sempat melakukan penaburan kapur dolomit. Setelah itu pH nya sudah di keadaan netral, langsung saya berikan pupuk, dan alhamdulillah dulur, setelah kemarin pemupukan terjadi hujan yang cukup lebat, karena ini lahan kering, biasanya menunggu hujan untuk hasilnya, tapi sudah sangat-sangat kelihatan dulur-dulur ya. Nah, inilah keadaannya dulur, dan untuk daunnya sangat-sangat hijau dulur, hijau tua. Dan kendala di hama penyakitnya alhamdulillah hampir saya katakan bersih dulur ya, sehingga untuk penyepraian kali ini fokus kita menjaga bunganya dulur-dulur. Nah, selain untuk penggunaan magnesium sulfat dulur, magnesium sulfat juga sangat baik untuk menjaga agar bunga tidak mudah rontok dulur ya, karena sangat berkorelasi dengan fosfat dan juga kalium dulur, sehingga untuk tingkat kerontokan juga akan menjadi jauh berkurang dulur-dulur. Nah, inilah dulur, untuk pertunasannya juga cukup banyak, dan yang sangat memuaskan adalah brol dulur ya. Untuk bunganya alhamdulillah benar-benar luar biasa dulur. Nah, kemungkinan untuk lahan kering di daerah saya juga tahun ini cukup terbantu dulur-dulur ya, karena untuk tingkat curah hujan sendiri di tahun ini cukup banyak dulur, sehingga yang biasanya untuk musim kemaraunya bisa sebulan 2 bulan, ini belum ada sebulan sudah turun hujan, sehingga untuk pertumbuhannya jauh lebih maksimal di tahun ini dulur. Nah, karena untuk tanaman dengan varietas Yamadu memang bertipe senang berbuah, tapi tinggal bagaimana kita merawatnya dulur, tinggal kita memaksimalkannya saja. Nah, inilah salah satu cara saya yang saya biasa praktekkan dulur setelah saya melakukan pemupukan, dan juga biasanya yang hal-hal apa saja yang akan saya lakukan sampai hasil pemupukan bisa lebih maksimal. Tetap amanah dulur, dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.